Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan puasa kalian hari ini lancar. Baiklah, untuk memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya ice breaking loh, biar kalian lebih semangat. Ice breakingnya adalah Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang getaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gelombang. Oke, dalam pembelajaran Ibu, kalian harus tetap semangat dari awal sampai akhir. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, dan untuk peta konsepnya adalah, sebelum kita masuk pada materi inti yang akan dibahas hari ini, Ibu ada video. Kita simak bersama-sama yuk. Oke, setelah kalian menyimak video yang Ibu kasih tadi, apa yang bisa kalian pahami? Kemudian apa keterkaitan antara video tersebut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tali tersebut membentuk sebuah gelombang, di mana gelombang tersebut terjadi karena ada getaran yang merambat. Jadi, getaran dan gelombang memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk materi lebih lanjutnya, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan materi tentang gelombang. Kita bahas satu-satu mulai dari pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, di mana gelombang ini dibagi berdasarkan medium merambatnya dan berdasarkan arah getarannya. Untuk pembagian getaran berdasarkan medium merambatnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang membedakan dua gelombang ini adalah medium merambatnya. Untuk gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang bunyi, sedangkan contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Selanjutnya, pengelompokan gelombang berdasarkan arah getarannya dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini contohnya adalah gelombang tali dan gelombang air laut. Sedangkan gelombang longitudinal contohnya adalah gelombang bunyi dan pegas atau selingki. Nah, gelombang transversal dan longitudinal ini termasuk ke dalam gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium merambat. Gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus arah rambatnya, dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang transversal. Gelombang transversal tadi sudah dijelaskan adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus. Nah, ini Ibu gambarkan dengan grafik sinusoidal, di mana dari grafik ini kita dapat mengetahui beberapa besaran yang ada dalam gelombang.
Yang pertama ada amplitudo yang satuannya adalah meter. Amplitudo ini merupakan simpangan terjauh dalam gelombang. Kemudian ada T yang satuannya adalah sekon, merupakan waktu yang diperlukan untuk gelombang merambat. Dan yang ketiga adalah panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Panjang gelombang atau lambda ini merupakan jarak tempuh tiap gelombang. Jadi untuk mencari lambda ini maka S dibagi N, di mana S-nya adalah jarak tempuhnya, kemudian N-nya adalah banyak gelombang. Oke, selanjutnya kita akan mencari banyak gelombang dari grafik sinusoidal ini ya, di mana banyak gelombangnya untuk N sama dengan 1, maka dilambangkan dengan O, A, B, C, D, di mana satu gelombang harus terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Jadi untuk banyak gelombang sama dengan satu gelombang dapat dituliskan O, A, B, C, D. Nah, sedangkan N sama dengan setengah atau setengah gelombang hanya terdiri atas O, A, B atau B, C, D. O, A, B atau B, C, D. Nah, setelah mengetahui ini kita dapat menentukan berapa banyak gelombang dari grafik sinusoidal ini. Jadi banyak gelombangnya adalah satu gelombang karena terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Setelah membahas tentang gelombang transversal, selanjutnya Ibu memiliki contoh soal nih. Nah, contoh soalnya adalah ilustrasi dari grafik sinusoidal. Diketahui ada grafiknya seperti ini, kemudian ditanyakan A. Amplitudonya berapa, B. Banyak gelombang, C. Periode, frekuensi, dan panjang gelombang. Jadi kita bahas satu-satu ya. Mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu yang A, amplitudo. Tadi Ibu jelaskan bahwa amplitudo adalah simpangan terjauh. Jadi simpangan terjauhnya ada di sini dan di sini. Maka amplitudonya sebesar 4 meter. Selanjutnya yang kedua adalah mencari banyaknya gelombang. Nah, satu gelombang harus terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Jadi dari grafik ini terdiri atas 1,5 gelombang. Jadi segini itu setengah, kemudian 1 dan setengah lagi. Jadi jumlahnya adalah 1,5. Selanjutnya mencari periode atau T. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat. Jadi T atau periode sama dengan T dibagi N. Untuk T-nya adalah 3 sekon. Sedangkan banyak gelombangnya adalah 1,5 atau 1,5. Sehingga 3 dibagi 1,5 adalah 2 sekon. Kemudian mencari frekuensi. Frekuensi dapat dicari dengan seperti, karena T-nya sudah diketahui. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 Hz. Dan yang terakhir, panjang gelombang atau lambda. Tadi dirumuskan dengan S atau jarak tempuh dibagi banyaknya gelombang. Kita dapat ketahui bahwa S-nya adalah 30. Jadi 30 meter dibagi banyaknya gelombangnya 1,5. Maka hasilnya adalah 20 meter. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Setelah membahas tentang gelombang transversal dan contoh soalnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini terdiri atas ragangan dan rapatan. Jadi untuk ragangan itu yang ini, sedangkan rapatan itu yang ini. Nah, beda dengan gelombang transversal yang terdiri atas bukit dan lembah. Nah, kemudian satu gelombangnya untuk gelombang longitudinal itu terdiri atas satu ragangan dan satu rapatan. Selanjutnya kita akan mencari banyak gelombang dari ilustrasi gambar ini ya. Banyak gelombangnya, untuk gelombang satu gelombangnya maka satu ragangan dan satu rapatan. Sedangkan untuk setengah gelombangnya itu bisa terdiri atas satu ragangan saja dan satu rapatan saja.
selanjutnya Ibu ada contoh soal tentang gelombang longitudinal. Gelombang merambat selama 4 sekon membentuk ilustrasi seperti berikut ini. Jadi dari A ke B panjangnya 10 meter. Maka yang ditanyakan banyak gelombang dan frekuensi. Yang pertama, kita mencari banyaknya gelombang. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa terdapat 2 regangan dan 2 rapatan. Jadi banyak gelombangnya adalah 2 karena terdiri atas 2 rapatan dan 2 regangan. Kemudian F-nya. Untuk mencari frekuensi, kita sudah belajar bahwa frekuensi sama dengan N per T. Sehingga N-nya ada 2. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 4 sekon. Jadi 0,5 Hz. Oke, setelah kita mempelajari tentang pengertian gelombang dan jenis-jenis gelombang, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antara panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Nah, sebelumnya Ibu ada informasi penting nih. Jadi, menurut kesepakatan para ilmuwan, kecepatan cahaya besarnya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian kecepatan bunyi umumnya sebesar 340 meter per sekon. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa lambang dari kecepatan adalah V kecil dengan satuannya meter per sekon. Kemudian karena gelombang itu menempuh jarak satu panjang gelombang atau 1 lambda dalam waktu 1 periode atau T, maka kecepatan gelombang dapat ditulis V sama dengan lambda per T. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kan bahwa T itu besarnya 1/f atau 1 frekuensi. Nah, dari persamaan ini dapat disubstitusikan ke persamaan V sama dengan lambda per T. Jadi hasilnya V sama dengan lambda dibagi 1/f. Oke, maka hasilnya persamaan baru yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan periode adalah V sama dengan lambda kali F dan V sama dengan lambda kali T. Oke, selanjutnya Ibu ada contoh soal di mana gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Lambdanya, jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang adalah 0,5 second atau T-nya, maka tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi. Oke, kita bahas satu-satu. Kita menulis terlebih dahulu apa-apa yang diketahui dalam soal. Jadi diketahui yang pertama adalah lambdanya sebesar 2 meter. Kemudian waktu atau T-nya sebesar 0,5 second. Kemudian yang ditanyakan adalah V dan yang ditanyakan adalah F. Kita jawab satu-satu ya, mulai dari cepat rambatnya terlebih dahulu. Kita tadi tahu rumusnya cepat rambat adalah lambda dibagi T, tapi T-nya belum diketahui. Maka kita harus mencari periodenya terlebih dahulu. Di mana rumusnya adalah T sama dengan T sama dengan waktu yang diperlukan dibagikan banyak gelombangnya. T-nya sudah kita ketahui bahwa 0,5 second. Kemudian N-nya atau banyak gelombangnya adalah 1 gelombang. Jadi periodenya adalah 0,5 second. Dari sini kita dapat memasukkan ke rumus cepat rambatnya. Lambdanya sudah diketahui 2 meter dibagi dengan 0,5 S. Maka hasilnya adalah 4 meter per second. Ini untuk cepat rambatnya. Selanjutnya yang kedua adalah frekuensi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui tadi kan frekuensinya akan dicari ya. Nah, V-nya sudah diketahui. Maka kita pakai rumus yang kita temukan tadi, yaitu V sama dengan lambda kali F. V-nya kita masukkan 4 meter per sekon, kemudian lambdanya 2 meter dikalikan F. Maka F-nya sama dengan 4 meter per sekon dibagi 2.
Jadi ini dicoret-coret, 4 bagi 2, 2. Kemudian hasilnya adalah 2 Hz. Jadi cepat lambatnya sebesar 4 meter per sekon dan frekuensinya adalah 2 Hz. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Bisa dipahami kan ya? Oke, untuk tugas selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompoknya akan Ibu upload di Google Classroom. Jadi kalian bisa cek di Google Classroom masing-masing. Kemudian ada 2 tugas. Yang pertama adalah LKPD yang dikerjakan secara berkelompok, tapi nanti kalian upload di Google Classroom secara mandiri. Dan ada tugas resume yang juga harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar tetap semangat. Yuk simak ice breakingnya. Gimana? Masih rileks kan ya setelah pembelajaran? Oke, selanjutnya Ibu akan memberitahu bahwa untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah tentang bunyi. Jadi kalian harus belajar terlebih dahulu ya tentang bunyi. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing dan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.